Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillahi hamdan katsira kama amar
Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'da. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Faya ayyuhal hadirun usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya yawmun la bay'un fihi wala khullatun wala safa'ah wal kafiruna humudz zalimun. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dzal ladzi yashfa'u indahu illa bi idnihi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min ilmihi illa bima syaa. Wasi'a kursiyyus samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal aliyyul azim. Jamaah yang saya hormati, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita semua telah banyak mendapatkan nikmat rahmat yang dimiliki oleh Allah, yang kemudian diberikan kepada kita agar supaya kita menjadi hamba Allah yang selalu bersyukur kepada pemberian Allah. Nyawa diberi oleh Allah, yang kuasa untuk mencabut nyawa itu adalah Allah. Rizki diberikan oleh Allah, yang berhak untuk mencabut rizki kita itu adalah Allah. Nikmat yang banyak Allah yang memberi, yang mencabut juga nikmat yang kita rasakan adalah Allah. Akhirnya kita semuanya bersaksi, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi, saya mengakui bahwa sesembahan kita adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi
Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu utusan Allah Subhanahu wa taala. Karenanya pantas untuk setiap saat di muqaddimah khutbah termasuk khutbah Jumat ini kita selalu mengucapkan alhamdulillah. Kita selalu diajak untuk bersyukur kepada Allah, untuk mengingat Allah yang Maha Pencipta. Allah Subhanahu wa taala mencipta kita dengan diawali di dalam satu firman Allah. Di dalam Al-Qur'an ayat 30 surat Al-Baqarah. Allah berfirman, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima'a wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamu. Allah berfirman kepada malaikat, aku ini menciptakan khalifah di muka bumi. Khalifah yang dimaksud adalah manusia. Malaikat kemudian di dalam firman itu dicatat, qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima'a wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamu. Malaikat berkata, bukankah nanti manusia atau khalifah yang dicipta oleh Allah itu akan menumpahkan darah? Akan ada banyak permusuhan, akan ada banyak persaingan yang bisa saling bunuh-membunuh. Wa nahnu nusabbihu bihamdika. Bukankah kami sudah memuji Engkau ya Allah? Qala inni a'lamu ma la ta'lamu. Rahasia ini disampaikan kepada malaikat. Inni a'lamu, saya tahu nanti akan terjadi. Disebutkan saya terjadi, a'lamu ma la ta'lamun, apa-apa yang tidak kamu ketahui. Ciptaan yang bernama manusia ini di dalam Al-Quran disebut khalifah yang akan mendapat tugas harus memakmurkan dunia. Tidak ada pertikaian, tidak ada permusuhan, tidak ada pertumpahan darah. Mereka dibekali dengan aturan yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka akhul muslim, yang muslim ini diberi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pernyataan muslim dengan muslim itu adalah bersaudara. Kepada khalifah Allah yang diutus untuk memakmurkan dunia diberi aturan-aturan. Kalau dalam urusan beragama disebutkan di dalam Al-Quran surat Ali Imran, wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapa yang mengikuti selain agama Islam itu adalah orang yang rugi. Karena memang dengan Islam seseorang akan mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Islam adalah agama yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Islam ajaran yang disampaikan diberikan kepada manusia
ada dua macam garis besar. Ada perintah, ada larangan. Itu definisi agama sendiri menyebutkan bahwa yang dinamakan agama ad-dinu huwa ma syara'ahu Allahu minal awamiri wan nawahi. Agama itu terdiri dari perintah dan terdiri dari perintah dan terdiri dari larangan. Ada yang diperintahkan, ada yang dilarang. Perintah yang diberikan kepada kita yang tidak boleh ditinggalkan 5 waktu di dalam kita menyembah kepada Allah. Itu tidak boleh ditinggalkan dalam kekecualian karena dia sudah tiada dan diberi keringanan-keringanan dari perintah itu. Perintah untuk berbuat adil itu perintah Allah. Pekerjaan berbuat adil, kadang-kadang ada orang yang tidak bisa berbuat adil, tapi dia menyatakan sebagai orang yang adil. Kalau di antara manusia tahu bahwa sesama manusia yang seperti itu, berarti dia sudah melanggar perintah Allah. Karena itu, apabila di dalam hadis menyebutkan sebagai dasar kepada manusia, man ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadihi fa illam tastati fa bi lisanihi fa illam tastati fa bi qalbi. Manusia diberi garis agar supaya kalau melihat kemungkaran sesama khalifah tadi, pasti ada yang melanggar, diberi aturan-aturan harus dimulai, perbaikilah dengan kekuatannya atau kekuasaannya. Biasanya orang tidak mampu melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar apabila yang melanggar itu pimpinannya. Karenanya berkaitan dengan hal itu, setiap orang Islam diberi ajaran adalah orang-orang yang harus menjadi pimpinan mereka adalah orang-orang Islam sendiri, mereka yang memiliki sifat-sifat amanah, yang adil dan lain-lainnya. Sebab apabila pekerjaan yang diberikan kepada manusia, cita-cita untuk memakmurkan dunia itu bisa tidak tercapai, bisa kisruh, bisa ribut apabila tidak mentaati perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk apa perintah diberikan kepada manusia yang namanya khalifah? Tentu untuk kebahagiaan dunia dan kebahagiaan di akhirat. Manusia dicipta oleh Allah Subhanahu wa ta'ala pada batas-batas umur yang ditentukan oleh Allah. Nanti ada pergantian, orang yang satu ada, satu saat sudah itu, ada orang lain yang ada, yang lama sudah tidak ada. Terus berganti seperti itu. Harus manusia di dalam hidup ini, dalam menjalankan perintah kekhalifahan, harus dengan sungguh-sungguh. Kalau ingat sejarah pertama, ketika ada orang yang baru masuk Islam, tanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kami sudah Islam, kami sudah bersyahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kami sudah melaksanakan itu. Apalagi ya Allah yang saya harus kerjakan?"
Rasulullah tidak memberikan banyak perintah, ucapan. Rasulullah hanya mengatakan, kau tidak boleh berbohong. Ternyata kata orang yang baru masuk Islam itu, ternyata Islam itu gampang. Hanya tidak boleh berbohong. Satu ketika dia dalam proses kehidupannya, dia ingat kepada perintahnya Allah, perintah Rasulullah tidak boleh berbohong. Dia jauh dari Rasulullah, pasti kalau berbuat sesuatu pasti tidak ada yang tahu dan Rasul tidak tahu. Tapi dia lama-kelamaan berpikir, satu saat saya akan bertemu dengan Rasulullah. Kalau saya ditanya, saya berbohong, maka saya berarti menjauhi atau melaksanakan perintah-perintah Allah. Tidak dilaksanakan, tapi justru melanggar perintah Allah yang harus dijauhi, tidak berbohong. Masya Allah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, perbuatan yang tidak baik yang namanya berbohong itu bisa kita mengatakan dia tidak akan bisa berbuat jujur kalau tidak bisa menjaga kebohongannya, dan dia pasti tidak bisa untuk berbuat adil. Siapa saja yang namanya orang menjadi pemimpin, persyaratan untuk tidak berbohong dilabrak, kemudian pasti dia tidak akan bisa berbuat adil untuk seterusnya. Perintah Islam pelan-pelan disampaikan kepada kita agar supaya kita menjadi orang yang baik. Karena orang yang jujur memeluk agama Islam, anfa'uhum linnas. Manfaatnya kita ada kepada sesama manusia. Bukan menjadi orang yang merugikan kepada sesama manusia. Hidup kita ini tidak ada tipu-tipu kepada diri orang lain dan kepada diri sendiri. Karenanya untuk masuk surga oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dijelaskan dalam banyak hal. Kalau kita mengikuti banyak ajaran-ajaran tentang orang-orang yang harus berbuat kebaikan, di dalam Al-Quran banyak disebutkan tentang perintah-perintah berbuat baik, dan banyak larangan-larangan yang sudah dicontohkan di Al-Quran, di hadis Rasulullah juga seperti itu. Mari kita semuanya menjaga diri kita sendiri agar supaya diri kita ini menjadi orang yang bermanfaat kepada sesama manusia. Kemudian orang yang punya kekuatan kalau mau melaksanakan perintah, kalau mau melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia tentu akan berarti melaksanakan anjuran-anjuran perintah di dalam agama Islam agar supaya hidup kita tidak merugi. Tujuan nanti sampai akhirnya manusia yang disebut dalam perjalanan hidupnya. Sekarang sudah jarang manusia berumur 250 tahun. Perjalanan hidup dari umur 0 tahun sampai ke 210 tahun dia akan berakhir, diganti oleh generasi berikutnya. Mungkin bisa saja menyebutkan kalau dulu di dalam bidang kesehatan, di zaman kepemimpinan Bapak Soeharto, begitu maju sudah bidang kesehatan, akhirnya di bidang pembangunan kesehatan tingkat kehidupan manusia sudah mulai meningkat dari sekian tahun menjadi sekian tahun di atasnya. Nah, kalau kita sudah meningkat seperti itu, berarti kemajuan yang sudah kita capai. Kalau sekarang mungkin berumur 100 tahun sudah jarang, maka kita bisa sementara menggunakan rumus, katakanlah manusia hanya berumur 90 tahun atau 100 tahun, dia akan berakhir
Dari 0 tahun ke 100 tahun itu adalah perjalanan dia sebagai musafir. Memegang teguh ajaran agama Islam dengan kokoh. Yang diperintahkan dilaksanakan, yang dilarang harus ditinggalkan. Nah, karena itu perjalanan sebagai musafir sudah berakhir. Yang baik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala disediakan surga, yang jahat oleh Allah disediakan neraka. Subhanallah, apa yang mau kita pegang? Dasar-dasar agar supaya kita bisa masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala, tentu kita melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada satu pekerjaan yang mudah bisa dikerjakan, tapi banyak orang yang tidak bisa mengerjakan untuk kita bisa masuk ke dalam surga. Kita ambil saja satu hadis yang disampaikan oleh Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala li Bilal, ya Bilal, haddatsani bi azza amalin amiltahu fil Islam fa inni sami'tu daf nalaika baina yadayya fil jannah. Qala ma amiltu amalan ajaza indi min anni lam attahar tuhuran fi sa'ati minal laili au nahari illa sallaitu bidzalika duhuri ma kutibali an asalla muttafaq ilaih. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Bilal, Bilal, ceritakanlah, kata Rasulullah kepada Bilal, kepadaku Bilal, ceritakanlah kepadaku tentang satu amalan yang engkau lakukan di dalam Islam yang paling engkau harapkan pahalanya. Karena aku mendengar suara kedua sandalmu di dalam surga. Bilal menjawab, tidak ada ya Rasulullah amalan yang aku lakukan yang paling aku harapkan pahalanya daripada aku bersuci pada waktu malam atau siang. Pasti aku melakukan salat dengan berwudu tersebut sebagaimana yang telah ditetapkan. Ini menyebutkan bahwasanya di dalam riwayat ini Bilal tidak pernah batal wudu lama-lama. Begitu batal wudu langsung dia berwudu lagi. Malam hari dia mau tidur, dia berwudu dulu. Kemudian setelah berwudu, kalau dalam pelajaran orang-orang anak-anak di madrasah aliyah, setelah wudhu salat 2 rakaat, itu namanya dulu saya mendengar, menerima pelajaran tentang itu lisukril wudhu. Jadi selesai wudhu 2 rakaat kita salat lisukril wudhu. Itu yang terus saya lakukan. Kemudian Bilal menyatakan itu yang bisa saya kerjakan. Pekerjaan ini rasanya kalau kita lihat seperti secepat kita berpikir kan gampang, orang wudu kemudian salat 2 rakaat. Tapi ini adalah sesuatu yang sulit. Pekerjaan ini kalau kita kerjakan, menurut hadis ini adalah kita dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Sandalnya Bilal, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika Rasulullah berada di surga, mendengar suara sandalmu, ya Bilal, apa yang kamu kerjakan? Salat, melakukan wudu, kemudian salat 2 rakaat. Kalau ini dirutinkan kita sebagai khalifah Allah, kita nanti akan lempeng maju ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ini bisa kita laksanakan. Tidak banyak teorinya, amalannya gampang, biayanya tidak ada, cuma berwudu, batal berwudu, selesai berwudu, salat 2 rakaat. Itu amalannya Bilal
menyebabkan Bilal masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Tidak perlu bercita-cita mengatur ingin jadi pemimpin bangsa yang besar nanti biar cepat masuk surga. Justru tidak. Kalau dia menjadi orang yang zalim, dia adalah orang yang menjadi ahli neraka. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan bimbingan kepada kita, mengamalkan amalan-amalan yang kelihatannya ringan, kemudian untuk kita laksanakan. Sebagai penutup khutbah pertama, saya mengingatkan lagi kepada jamaah anjuran di dalam hadis yang insya Allah pernah saya sampaikan di tempat ini. Man intasala yaumal jum'ati ghuslul janabah summa raha faka'annama qarraba badanatan wa marraha fis sa'ati tsaniyati faka'annama qarraba baqaratan wa marraha fis sa'ati tsalisati faka'annama qarraba kabsan akran wa marraha fis sa'ati rabi'ati faka'annama qarraba dajajatan wa marraha fis sa'atil khamisati faka'annama qarraba baidatan. Seseorang apabila mau melaksanakan salat Jumat, tentu ini bagi yang tidak ada halangan dalam bepergian atau lain-lainnya, maka dia dianjurkan di dalam hadis Rasulullah untuk mandi seperti mandinya janabah. Mandi janabah. Kita mandi semuanya, berangkat menurut Rasulullah yang pertama. Pada bagian ini tentu kita ambil melaksanakan kita salat di dalam saf pertama. Pahalanya besar seperti engkau berkorban seekor unta. Orang di bagian kedua, dia akan dapat pahala seperti pahalanya orang yang berkorban seekor sapi yang besar. Kemudian golongan yang ketiga, dia apabila datang di bagian ketiga akan mendapatkan pahala seperti pahalanya orang yang berkorban seekor kambing yang bertanduk. Begitu yang keempat, mendapatkan pahala seperti pahalanya orang yang berkorban seekor ayam jantan. Yang kelima, karena lebih kecil, maka dia akan dapat pahala seperti pahalanya orang yang berkorban sebutir telur. Mari hal-hal yang kecil kita mulai dari kecil ini kita amalkan. Insya Allah khalifah yang dicipta oleh Allah, yang melaksanakan perintah Allah, akan dimudahkan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Tentu kita mudah-mudahan dijauhkan dari siksa api neraka. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wadh-dhikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li jami'il muslimina wal muslimat innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Fa ya ayyuhal hadirun usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, ittaqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Mari kita akhiri khutbah Jumat yang kedua ini sebagai penutup dengan berdoa bersama-sama kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita diberi kemudahan untuk bisa melaksanakan amalan-amalan kecil. Digampangkan kita, dimudahkan kita untuk melaksanakan amalan-amalan itu secara kontinu. Karena itu amalan-amalan yang dicontohkan Rasulullah adalah benar-benar bisa kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam
wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Allahumma ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana rabbana wa la tuhammil alaina wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, ya Rabbi, terimalah amalan-amalan kami, ampuni dosa kami. Ya Allah, ya Rabbi, ampuni dosa bapak dan ibu kami, ampuni dosa mertua-mertua kami, ampuni dosa kakek dan nenek kami, ampuni dosa orang-orang tua kami di atas kakek dan nenek kami. Berikan ya Allah rahmat dan taufik-Mu, masukkan ke dalam surga-Mu. Ampuni sekali lagi dosa yang mereka lakukan. Terimalah amal-amalnya. Tunjukkan kepada kami ya Allah sesuatu yang benar itu benar untuk dapat kami laksanakan. Tunjukkan kepada kami sesuatu yang salah itu salah, akan kemudian kami tinggalkan. Ya Allah, berikan ya Allah kemudahan kepada kami untuk melaksanakan amalan-amalan perintah-perintah yang Kau ajarkan melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jauhkan kami dari siksa api neraka. Masukkan kami ke dalam surga. Jadikanlah kami semuanya ini bersaudara untuk tetap saling mengingatkan amar ma'ruf nahi mungkar. Ya Allah, selamatkan hidup kami. Akhirkan kami, mengakhiri hidup kami dalam keadaan husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Udkurullaha 'alal yadhkurkum wa la dzikrullahi akbar.